ketika awal menjadi manajer itu mungkin gampang, tapi mempertahankannya itu yang susah ya kan. Mbak Ellen, oh Ellen tadi pertama. Oke. Sampai sini udah jelas ya. Nah ini motivasi dalam aplikasi ini bisa dibaca sendiri halaman berapa ya? Halaman 1152. Mbak Tuturi izin ya. Ya, jadi bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Pertama ada manajemen berdasarkan sasaran atau MBO yang sering dibahas itu pada modul-modul sebelumnya. Kemudian ada modifikasi perilaku. Kemudian ada juga program pelibatan karyawan gitu. Jadi langkah konkretnya nih dalam sebuah organisasi, cara memotivasinya kayak gimana? Ya, ini kita bikin program untuk melibatkan karyawan. Contohnya manajemen partisipatif, kemudian partisipatif representatif, kemudian lingkungan berkualitas, rencana kepemilikan saham karyawan, misalnya ketik ya, kurang gitu. Kemudian program upah variabel atau berdasarkan dasar potongan, bisa bonus, rencana laba dan bagi, dan juga berbagai hasil. Terus juga ada yang namanya rencana upah berdasarkan keterampilan, tunjangan fleksibel, dan harga sebanding. Jadi bisa dilihat nih di sini. Oke. Modul 11 sudah habis ya. Sekarang kita ganti ke modul 12. Wih, jeng. Saya minum dulu nih, bentar. Sekalian saya cek absen dulu. Mbak Ellen, Tasripa, Siti, Kartini, Yeni, Isti Lestari, Raca, Asi Dasiman, Anis Safitriani, Meme, Dewiwi, Nani Riyati, Ciara, Kut, Dedeh, Sumarti, Tia Putri, Mona. Mbak Nani udah Mbak Nani. Yang lainnya ada yang belum kepanggil. Oh Mbak Paijem belum. Paijem. Iya, Tia Putri Sukati ya. Oke, Mbak Ellen Haryati. Ya saya udah punya catatannya kok. Kalau yang namanya ini siapa, yang ini siapa. Oke, Mbak Eka. Si cantik hadir. Oke, Meme Soleha. Sip. Ada yang belum terpanggil? Siti udah. Oke. Iya, Ciara itu Yulita. Beberapa kemarin yang absennya masih bolong-bolong sudah saya ini sih message lewat Facebook. Jadi nanti kalau misalnya merasa ada yang bolong tapi belum saya message bisa menghubungi saya. Ya kadang nggak inget juga sih, makanya saya tulis gitu nama FB-nya siapa. Iya, halo Mbak Nani. Mbak Nani nggak kedengaran sih. Raja Dwi Rahmawati. Ada Mbak, ada suaranya. Tadi saya lagi ngabsen. Mbak Nani udah terabsen kok. Tes, bisa dengar kan ya yang lain? Oke, langsung lanjut aja ya, karena kita sudah mepet nih ke penutupan.
Cuma tinggal ya 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 5 slide aja. Oke, langsung. Dewi Ernawati. Sip. Ada nanti ya sekalian saya jelaskan ya, nanti tanggal 13 itu kan pertemuan terakhir kita dengan adanya tatap muka langsung ya, mbak-mbak yang presentasi, nanti kelompok yang presentasi. Setelah semua materi selesai, setelah semuanya dijelaskan dan kita ada sesi tanya jawab besok, nanti bakal saya bagikan soal, tapi soalnya saya bagikan lewat online. Jadi entah itu pada hari H tanggal 13 atau setelah itu saya ngasihkannya, yang jelas nanti saya kasih soal berupa online gitu. Iya, semacam kisi-kisi ya. Harapannya sih ada yang keluar. Harapannya bisa membantu teman-teman buat lebih ngerti gitu. Tapi yang nggak ada di kisi-kisi saya juga harus dipelajari karena buku kita ini tebalnya bukan main. Ada yang dapat bocoran lah memang. Wah. Iya, wes. Oke, langsung lanjut ya. Bab ke-12 ini adalah bab penutupan kita, yaitu tentang good governance dan good corporate governance. Sebenarnya dua hal ini adalah hal yang mirip atau sama, sering-sering disamaratakan. Cuman istilah good corporate governance ini adalah istilah yang lebih baru daripada yang good governance. Karena kalau good governance itu kan identiknya lebih ke kayak pemerintahan, ke sebuah negara, kayak gitu kan. Tapi karena ini juga bisa diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan atau organisasi, makanya itu disisipkan kata corporate di tengahnya. Tapi yang jelas keduanya memiliki nilai-nilai yang sama atau definisi yang sama juga gitu. Judulnya sulit. Ya, kalau mau pakai bahasa Indonesia, tinggal ini aja, diartikan aja, tata kelola yang baik gitu. Cuman kan panjang, tata kelola yang baik, good governance, cuma dikit kosakatanya gitu. Nah, ini kedua hal ini adalah paradigma dalam pembangunan yang paling komprehensif gitu. Jadi jadi inti dalam paradigma ini adalah negara itu memainkan peran yang sangat terbatas dalam pengelolaan ekonomi, sementara peranan institusi pasar sangat mendominasi. Jadi ya seperti sekarang ini, negara itu nggak terlalu cawe-cawe dalam urusan ekonominya perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka cukup memberi beberapa kontrol atau beberapa aturan yang bisa mengontrol tapi tidak terlalu mengontrol perekonomiannya ya, seperti itu. Dari kata Vera. Ya, Mbak Tasripa mungkin bisa menjelaskan ya. Gitu. Nah, 4 asas di dalam good governance itu, pertama, yang jelas di dalam good governance itu ada transparansi. Transparansi ya berarti nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Misalnya ada laporan keuangan, ya diflorkan kepada audiens, kepada orang-orang lain, nggak ditutupi sendiri aja. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban, atau bahasa Inggrisnya accountability. Terus habis itu ada kewajaran atau kesetaraan atau fairness, dan